Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triana. Saya guru SMP Negeri 1 Sabang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi perubahan wujud benda pertemuan pertama di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Sarapannya sama apa? Nasi goreng. Jangan sama apa sarapannya? Nasi goreng. Nasi goreng ya. Jadi sarapan itu penting ya sebelum nanti kalian berangkat ke sekolah. Jadi dibiasakan terlebih dahulu untuk sarapan. Agar apa? Supaya nanti pas pembelajaran kalian bisa fokus, bisa konsentrasi gitu ya. Bayangkan kalau kalian pas belajar perut lapar, pasti tidak akan fokus gitu ya. Makanya sarapan itu sangat penting sebelum nanti kalian berangkat ke sekolah. Baik, sebelum dimulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Baik, selanjutnya sebelum Bapak lanjutkan pembelajarannya, Bapak mau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Adiza Putri, Sulastri, Yulaningsi, Anwar, Asep, Siva, dan yang terakhir adalah Jena Lirmawan. Baik, pada pagi hari ini hadir semua ya, tidak ada yang sakit. Selanjutnya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak mau mengadakan fit test terlebih dahulu ya, untuk mengukur kemampuan awal kalian nanti sebelum diberikan kegiatan pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Silakan, waktunya hanya 3 menit saja untuk kegiatan tes. Silakan kerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, silakan jawabannya dan soalnya silakan disimpan di meja saja. Nanti akan Bapak lihat ya. Selanjutnya tadi kalian sudah melaksanakan fit test. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajarannya, silakan kalian nanti duduk sesuai kelompoknya ya. Kelompok yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kelompoknya kan ada 5 kelompok ya, dari kelompok 1 sampai
5. Ada berapa kelompok ketua kelas? Ada 5 ya. Nah, silakan nanti kalian duduk secara berkelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silakan duduk sesuai kelompok. Silakan berdiri. Sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, sudah duduk sesuai kelompoknya. Baik, selanjutnya sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Keras semangat. Sekali lagi, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda, ya. Baik itu nanti benda yang cair, padat dan juga gas. Nah, selanjutnya di sini perhatikan manfaat. Apa sih manfaatnya? Kita mempelajari tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa manfaat, sebetulnya banyak ya. Manfaatnya ini manfaat yang pertama, di situ proses kondensasi yang terjadi pada kulkas sehingga kulkas dapat mendinginkan atau membubuhkan zat cair. Kalian tahu kulkas? Tahu ya. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari kulkas. Contohnya kalau kalian mau membuat es batu, saya menggunakan kulkas, atau misalkan mau minuman yang dingin, ya bisa menggunakan kulkas. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, penguapan air laut. Dari proses penguapan air laut dengan melewati sirkulasi yang panjang, maka terjadilah hujan. Air. Nah, ketika memasak dengan mentega, kalian pernah memasak, menggoreng? Mentega itu kan biasanya awalnya padat ya. Nah, salah satunya kalau kalian sudah tahu caranya, maka menteganya itu harus dicairkan dulu, baru nanti bisa digunakan. Itu manfaatnya. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa tercapai pada pagi hari ini ya. Ada yang mau bantu Bapak membacakan tujuan pembelajaran? Silakan, nama siapa? Baiklah, boleh berdiri. Silakan bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi dengan bantuan LKPD 1, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri benda padat, cair, dengan gas dengan benar. Melalui kegiatan praktikum dengan bantuan LKPD 1, peserta didik dapat Analisis ya. menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, itu tadi ada 2 yang sudah dibacakan sama Ila. Ada 2 lagi tujuan pembelajaran. Ada yang mau bantu Bapak lagi? Silakan Chef. Bacakan yang ketiga dan 4 tujuannya. Melalui kegiatan praktikum dengan bantuan LKPD 1, peserta didik dapat mempraktekkan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui kegiatan praktikum dengan bantuan LKPD 1, peserta didik dapat mempresentasikan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama ada Rohila dan yang kedua ada Asep yang sudah membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari. Selanjutnya, nah di sini mekanisme kegiatan pembelajarannya. Nanti dari awal sampai akhir pembelajaran seperti apa, ya? Nah di sini Bapak menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Itu model pembelajarannya. Terus tadi di awal kita sudah melaksanakan pretest, gitu ya. Kalian sudah melaksanakan pretest tadi yang pertama. Selanjutnya nanti ada pengamatan, nanti ada gambar yang harus kalian amati. Itu yang berikutnya. Selanjutnya nanti ada percobaan dan diskusi, atau ada nanti praktikum sederhana yang harus kalian lakukan. Setelah itu nanti ada diskusi ya masing-masing kelompok. Selanjutnya nanti ada presentasi. Nanti akan Bapak beri kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan dan juga diskusinya, gitu ya. Nah, yang tidak maju kelompoknya nanti akan Bapak beri kesempatan untuk menanggapi presentasi ya dari kelompok yang maju. Selanjutnya nanti ada kegiatan post-test di akhir, gitu ya. Nanti sejauh mana sih kegiatan pembelajaran kalian sudah berhasil atau belum? Nanti diakhiri dengan post-test. Dan yang terakhir ada yang namanya refleksi atau kesan-kesannya atau pengalamannya selama kegiatan pembelajaran. Nanti silakan perwakilan dari kalian untuk menjelaskan atau membacakan refleksi atau kesan-kesannya selama kegiatan pembelajaran. Itu mekanisme atau kegiatan pembelajaran ya, dari awal sampai akhir. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk mekanisme penilaiannya. Ini ada 3 aspek nanti selama kegiatan pembelajaran yang akan Bapak nilai. Pertama,
akan Bapak nilai adalah sikap kalian nanti selama kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Yang kedua adalah keterampilan kalian, baik itu dalam berdiskusi atau melakukan percobaan dan juga nanti ada presentasi. Nanti akan Bapak nilai, gitu ya, keterampilannya. Dan selanjutnya adalah pengetahuan kalian akan Bapak nilai. Pengetahuannya tadi ya melalui post test. Itu untuk penilaian yang akan Bapak laksanakan. Bisa dipahami ya untuk penilaian ya? Bisa. Apakah kalian dapat melihat adanya perbedaan antara air dengan batu? Ada? Benar ya? Ada yang mau menceritakan atau memberikan tanggapan? Bedanya di mana? Siapa namanya? Januar. Boleh berdiri Januar. Boleh yang keras ya? Kalau air bercair, kalau batu padat atau keras. Ya. Menurut Januar, kalau air itu bentuknya cair, kata Januar ya. Kalau batu itu padat dan juga keras, gitu ya. Itu yang pernah Januar lihat. Atau mungkin yang lain juga pernah lihat perbedaannya ya. Selanjutnya, nah di sini apa kalian pernah menyebut pakaian? Nah, apa sih yang menyebabkan pakaian itu bisa menjadi kering? Atau jadi kering ya? Pakaian yang tadi berapa sih sebabnya? Atau penyebabnya? Boleh, siapa namanya? Eva, boleh berdiri. Apa sih penyebabnya, Pak? Terkena sinar matahari sehingga pakaian jadi kering. Nah, itu menurut Eva. Ada lagi yang lain selain terkena sinar matahari? Pakaian jadi kering? Ada? Apa Jalan? Bagaimana Jalan? Terkena angin, gitu ya. Kalau musim hujan kan biasanya kan matahari tidak ada ya. Biasanya akan disimpan dalam waktu yang lama, ya, lama kelamaan akan kering, ya, diangin-anginkan bahasa kita ini. Nah selanjutnya, nah di sini bisa diperhatikan di depan, perhatikan di depan, bisa lihat gambarnya? Bisa lihat? Di sini ada 3 gambar, gambar A, B, C. Kemudian ada yang mau berpendapat tentang gambar yang ada di layar? Boleh, silakan. Asep ya, silakan. Asep aktif sekali ya dalam menanggapi atau memberikan pendapat. Silakan Asep, apa pendapat Asep? Gambar yang pertama air yang menggenangi jalan, gambar yang kedua matahari yang menyinari jalan, dan yang ketiga jalan yang kering. Baik, terima kasih Asep. Ada lagi yang berpendapat? Yang menurut Asep gambar yang A itu ada air yang menggenangi jalan. Terus yang kedua ada sinar matahari, gitu ya. Yang selanjutnya adalah jadi jalan jadi kering. Itu ada 3. Nah, fokus kita pada pagi hari ini. Nanti silakan kalian berdiskusi dan juga nanti melakukan percobaan. Baik, selanjutnya kegiatan diskusi dan juga percobaan ya. Sebelum nanti melaksanakan diskusi dan juga percobaan, akan Bapak bagikan dulu LKPD-nya dan juga bahan ajarnya. Nanti perwakilan kelompok silakan ambil ya. LKPD dan juga bahan ajarnya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 silakan ambil. Kelompok 2. Baik, silakan. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Silakan perhatikan dulu. Silakan nanti kalian baca dulu LKPD-nya, di situ ada petunjuknya. Silakan baca dengan sama ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanyakan ke Bapak. Ya. Selama kegiatan percobaan atau diskusi akan Bapak nilai, ya. Baik itu sikap kalian atau nanti keterampilan. Makanya nanti pas diskusi dan juga melakukan percobaan, silakan kerjakan dengan serius. Karena nanti ada penilaian dari Bapak. Bisa dipahami? Bisa. Ini tulis identitasnya. Kelompok berapa? Jangan lupa identitas dulu ya. Kelompok berapa? Nama-namanya silakan ditulis dulu. Ya, ini sudah diamati. Ini bagaimana? Nanti dibakar. Nah, ini dibakar.
kalau sudah dituangkan, terus amati nanti perubahan. Ya, sudah selesai? Sudah ya, kegiatan percobaan dan diskusinya sudah ya? Baik, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan presentasi. Silakan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaan kalian dan juga diskusi kelompok tadi. Ya. Karena keterbatasan waktu, Bapak hanya batasi saja 2 kelompok yang presentasi. Sebelum Bapak tunjuk, Bapak akan mempersilahkan siapa yang berani untuk tampil duluan untuk mempresentasikan hasilnya. Ada? Kelompok mana? Boleh kelompok berapa ini? Boleh dari kelompok 3 dulu, silakan untuk presentasi. Silakan untuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan kami. Stimulus. Berdasarkan narasi, kami membuat pertanyaan. 1. Apa yang menyebabkan genangan air menghilang dari jalan? 2. Kenapa genangan air di jalan bisa menghilang pada siang hari? Setelah kami membuat pertanyaan, kami membuat hipotesis. 1. Karena tersorot matahari. 2. Karena adanya sinar matahari yang panas sehingga air menghilang dari jalan. Pernyataan. Percobaan pertama. Yang lainnya disimak, kelompok yang lain silakan ditampilkan. Nama bahan 1 lilin. Perlakuan dipanaskan. Pengamatan bahan lilin meleleh. Setelah dilakukan percobaan, jelaskan perubahan yang terjadi pada bahan tersebut. Lilin yang dipanaskan menyebabkan bahannya meleleh dan mencair, sedangkan lilin yang mencair didiamkan beberapa menit keras kembali. Kesimpulan. 1. Perubahan wujud benda mencair dan menguap memerlukan kalor, sedangkan membeku melepas kalor, contoh es batu mencair dan air yang mendidih. 2. Perubahan benda membeku melepaskan kalor, contoh air jadi es batu. Sudah? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya, yang sudah mempresentasikan hasil percobaan atau praktek sederhana dan juga hasil diskusi. Nah, selanjutnya ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 3, ada? Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi presentasi dari kelompok 3. Seperti biasa, dari presentasinya udah lumayan bagus dan dari suaranya juga udah bagus juga, dan cara membaca atau mempresentasikannya tidak saling bergantian tapi itu bagus. Dan jawaban kami berbeda. Seharusnya es batu yang dipanaskan mencair bukan menguap. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tanggapan dari kelompok berapa tadi Pak? 4. Kelompok 4 ya. Tadi ada yang berbeda jawabannya ya. Tadi seharusnya kalau es batu itu mencair ya, bukan menguap. Itu jawabannya. Boleh mungkin ada tanggapan dulu ya sebelum itu dari kelompok 3. Boleh menanggapi dari tanggapannya di Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Kami akan memperbaiki jawaban yang tidak sesuai. Cukup? Baik, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan duduk dulu. Itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Sudah berani ya untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya. Baik, masih ada waktu selanjutnya. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya ada? Ada. Boleh kelompok berapa? Kelompok 1 silakan, kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusikan. Stimulus. Berdasarkan narasi, buatlah pertanyaan
air menghilang dari jalan. Setelah kami membuat pertanyaan, buatlah hipotesis sesuai dengan narasi yang sudah kalian baca. Jawabannya karena tersorot sinar matahari. Percobaan pertama, nomor 1, nama bahan lilin, perlakuan dipanaskan atau dibakar, hasil pengamatan bahan lilin meleleh atau mencair. Nomor 2, nama bahan lilin, perlakuan didiamkan beberapa menit, hasil pengamatan lilin membeku atau mengeras. Percobaan ketiga. Nomor 1, nama bahan gula pasir, perlakuan dibakar, hasil pengamatan gula pasir mencair. Kesimpulan, perbedaan wujud benda mencair dan menguap memerlukan kalor, sedangkan membeku melepaskan kalor. Contoh es batu mencair dan air yang mendidih. Sudah? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Sudah mempresentasikan hasil percobaannya dan juga diskusinya. Baik, sebelum ditutup dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Presentasi dari kelompok 1 ada? Ya, boleh berdiri. Namanya siapa? Susanti. Boleh, silakan. Tanggapannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat sini ya. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Menurut kami, presentasi kelompok 1 sudah bagus, tetapi jawaban kelompok kami berbeda dengan kelompok 1. Harusnya kegiatan membuat agar-agar prosesnya melepaskan kalor, bukan memerlukan kalor. Oke, sudah cukup? Boleh, ada yang baik, terima kasih yang namanya tadi Susanti sudah menanggapi dari kelompok 1 ya hasil presentasinya. Mungkin ada tanggapan dulu dari kelompok 1 yang sudah presentasi. Apa tanggapannya? Baik, terima kasih atas tanggapannya buat kelompok 3. Kami kelompok 1 akan memperbaikinya kembali. Baik, terima kasih saja ya. Baik, tadi ada yang berbeda ya. Harusnya tadi yang membuat agar-agar itu melepaskan kalor ya, bukan memerlukan kalor atau panas. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Boleh ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan juga dari kelompok 3. Presentasi sudah bagus ya. Ada yang sudah memberanikan diri ya untuk presentasi hasil percobaan dan juga diskusi. Baik, silakan perhatikan dulu ke depan ya. Di sini akan Bapak menjelaskan sedikit tentang perubahan wujud benda. Silakan diperhatikan ke depan. Nah, bisa dilihat di sini tentang perbedaan antara benda padat, cair dan gas. Lihat situ depan, di sini lihat dari segi sifatnya, ya bentuk. Najak padat itu bentuknya tetap, contohnya kayak nih meja ya, tetap atau keras ataupun batu. Ya cair, dia itu biasa mengikuti wadahnya. Nah kalau misalkan wadahnya seperti gelas, nanti air akan mengikuti seperti gelas. Ya gas juga sama ya, mengikuti bentuk wadahnya, ya. Nah tergantung nanti pada tempatnya. Itu kalau zat gas. Nah selanjutnya kemudian mengalir ya. Kalau zat padat ini dia tidak mengalir gitu ya. Contohnya batu, bisa mengalir tidak batu? Tidak ya. Atau meja bisa mengalir tidak? Tidak bisa. Ini salah satu sifat dan cirinya. Terus zat cair. Nah, kalau zat cair bisa diperhatikan di situ itu dapat mengalir. Contohnya air. Air bisa mengalir tidak? Bisa ya. Selanjutnya di sini ada perubahan wujud benda. Contohnya bisa diperhatikan di depan. Di sini ada dari padat ke gas. Itu disebutnya tadi menyublim. Contohnya apa tadi? Kamper, ya. Kamper salah satu itu kamper adalah menyublim. Contohnya adalah di sini dari cair ke padat. Tadi kalian sudah mempraktekannya dari perubahan wujud cair menjadi padat. Contohnya apa tadi? Cair padat. Tadi yang lilin yang dilelehkan didiamkan padat kembali.
atau tadi apa namanya? Gula pasir kalian bakar atau dipanaskan, cair, didiamkan beberapa menit jadi padat kembali. Terus selanjutnya di sini ada dari cair ke gas disebutnya menguap. Tadi juga yang kalian praktekkan atau dicobakan. Contohnya air. Air kalian panaskan, di situ ada uap airnya kan ya. Nah, di situ adalah proses yang namanya menguap. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan, Asep. Boleh. Boleh memberikan kesimpulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. 1. Perubahan wujud benda mencair dan menguap membentukkan kawat sedangkan membeku melepaskan kawat. Contoh sesuatu mencair dan air yang mendidih. 2. Perubahan benda membeku melepaskan kawat. Contoh air jadi es batu. Cukup? Baik, terima kasih atas memberikan kesimpulannya dari Asep. Tadi kesimpulan dari awal sampai akhir. Baik, selanjutnya sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengadakan post test terlebih dahulu ya, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tadi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum dimulai kegiatan post test, tidak ada buku paket atau buku yang lain yang ada di meja ya. Sebentar Bapak ambil dulu untuk handout dan data sebentar ya. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah siap untuk post test? Sudah. Silakan disiapkan dulu kertas 1 lembar dan juga pulpennya. Baik, silakan boleh kerjakan dari sekarang. Waktunya hanya 4 menit saja untuk post test. Silakan selamat mengerjakan. Ya. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, kita langsung koreksi sama-sama hasil prosesnya. Silakan jawabannya ditukar dengan teman sebangkunya. Silakan ditukar. Sudah tukar. Untuk yang belum ditukar, tukar jawabannya. Siap? Siap. Baik. Langsung ya. Silakan. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah ini ya. Kalau misalkan betul 1 dapat, kalau betul semua, itu nanti dapat 100 ya. Kalau betul 4 dapat 80. Nah, kalau dapat 3 cuma dapat 60. Bisa dipahami ya? Selanjutnya siapa yang betul 100 atau betul semua? Ada? Boleh ngacung. Bapak hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir ada yang dapat 60 atau hanya dapat 3? Ya, cuma 3 orang ya. Sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya, atau kesan-kesannya selama kegiatan pembelajaran ada? Nah, boleh silakan Liza. Boleh berdiri ya. Baik, saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang ke-1, saya mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan serius. Yang kedua, saya lebih tahu contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya masih ada yang belum paham tentang perubahan benda dengan cara menyublim atau mengkristal. Kalau bisa dipraktekkan. Yang keempat, kalau bisa belajarnya pengen di lab. Baik, tadi dari teman kalian sudah merefleksikan atau menjelaskan ya kesan-kesannya selama kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Tadi ada permintaan ya, kalau bisa nanti prakteknya nanti di lab.
ya, atau lebih banyak lagi prakteknya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pembelajaran berikutnya, insya Allah nanti kita pembelajarannya di lab, gitu ya, dan juga nanti lebih banyak lagi kegiatan praktikumnya. Terima kasih tadi kepada saudari Liza yang sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya, atau kesan-kesannya selama proses pembelajaran. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Bapak tutup pembelajarannya? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup, karena waktu yang sudah mau selesai ya, sudah bentar lagi selesai. Ini untuk pertemuan di minggu berikutnya, bisa diperhatikan. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Nanti akan ada penjelasan tentang bagaimana sih yang namanya campuran homogen dan juga campuran heterogen. Itu nanti untuk pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya, sebelum pulang marilah kita membaca hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan juga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.